Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Pradipta dari D4 Teknik Elektro dari kampus Wates. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas ke pertemuan ke-6 tentang materi sistem hukum dan peradilan nasional. Yang pertama itu ada macam-macam norma dan sanksinya. Norma ada pertama itu ada norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan seseorang yang melanggar norma ini akan mendapatkan sanksi eh, adalah dari perasaan manusia itu sendiri. Mungkin akibatnya merasa penyesalan ya di situ. Lalu yang kedua ada norma agama. Norma agama ini ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan-larangan, perintah-perintahnya, dan ajarannya. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai fundamental. Terhadap pelanggaran norma agama ini akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan dalam neraka, itu contohnya. Lalu ada yang terakhir norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa atau untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Bagi pelanggar norma hukum ini akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau penyataan tidak sahnya suatu kegiatan. Dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Lalu soal yang kedua, pengertian dan penggolongan hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat mencegah terjadinya kekacauan dan perselisihan. Penggolongan hukum itu ada berbagai macam. Yang pertama, menurut waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Lalu yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diciptakan yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk dan menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Lalu yang kedua, menurut bentuknya. Hukum dibagi menjadi ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut luas berlakunya, yaitu hukum dibagi menjadi hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum adalah hukum yang berlaku pada umumnya, contohnya seperti aturan mengenai sewa menyewa, hukum pidana, dan sebagainya. Lalu ada hukum khusus. Hukum khusus berlaku untuk hal-hal yang khusus, seperti merujuk pada hal-hal tertentu dalam kehidupan masyarakat, contohnya mengenai hukum pidana militer, sewa menyewa rumah, dan sebagainya. Lanjut, soal yang ketiga ada lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama, MA, yaitu mempunyai wewenang pengadilan tertinggi di Indonesia, dan MA berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi, lalu memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Dan yang kedua ada lembaga Mahkamah Konstitusi, berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik, berhak untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu. Dan yang ketiga ada KY atau Komisi Yudisial, yaitu mempunyai peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan hakim agung kepada DPR. KY juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Nah, mungkin cukup 3 saja ya, masih banyak lagi yang lainnya. Lalu soal yang keempat, bagaimanakah sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Kalau menurut saya tentunya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan mengerti batasan hak dan kewajiban masing-masing serta menghargai
hak orang lain. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.